Good afternoon, recruiters. First of all, I would like to say thank you for the opportunity that you gave to me for doing this recruitment selection process of PT Brantas Energi. First thing first, let me introduce myself. Nama saya Benny Felix Siboro. Saya adalah fresh graduate dari jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya yang lulus pada bulan Juli tahun 2022. Selama saya berkuliah, saya mengikuti berbagai macam kegiatan kampus, seperti organisasi dan juga volunteering. Organisasi yang saya ikuti ialah menjadi staf divisi karya tulis ilmiah pada Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Brawijaya, dan juga menjadi staf acara pada Kongres Mahasiswa Sipil. Yang mana dari pengalaman tersebut, saya banyak belajar hal, seperti misalnya kolaborasi dengan tim yang variatif atau beragam untuk mencapai satu tujuan, sehingga memunculkan sifat saya yang adaptif di tiap lingkungan baru. Yang mana, menurut saya, sangat cocok dengan company culture perusahaan ini, yaitu akhlak, adaptif, kompeten, harmonis, loyal, amanah, dan kolaboratif. Hal tersebut juga saya lakukan dengan tetap fokus pada kegiatan akademik saya, sehingga saya mampu lulus dalam waktu 4 tahun dengan predikat sangat memuaskan. Dari situ, saya juga belajar time management dan kerja keras untuk mencapai hal tersebut. Saya juga memiliki pengalaman magang di salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, yaitu PT PP Persero Tbk, dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2021. Di sana, saya diposisikan sebagai site engineer di proyek pembangunan Transit Oriented Development Pondok Cina Depok. Di mana juga pada saat saya di sana, saya belajar mengaplikasikan hal yang saya pelajari selama kuliah, seperti misalnya pengaplikasian BIM software ke dalam pengerjaan desain struktur. Contohnya seperti AutoCAD, SketchUp, Abacus, dan lain-lain. Dan juga saya mengaplikasikan ilmu project management yang saya pelajari selama kuliah dan juga yang lain-lain. Selama saya di sana, saya bersama tim berhasil menginisiasi project redesign penambahan atap pada gondola project untuk membantu pekerja, khususnya pada musim hujan, yang mana hasil akhirnya diterapkan pada gondola tersebut dan sangat bermanfaat untuk pekerja. Indonesia adalah salah satu negara dengan penyumbang emisi karbon terbesar, sekitar 2-3% emisi karbon di dunia. Dikarenakan masih banyak industri di Indonesia yang masih bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara untuk kebutuhan energinya. Di event G20 kemarin, Indonesia menyatakan akan siap untuk pelaksanaan transisi energi. Salah satunya adalah dengan target Indonesia pada tahun 2060 sebagai negara NZE atau Net Zero Emission, yang mana caranya dengan melakukan transisi pembangkit listrik yang sumber tenaganya tidak ramah lingkungan seperti batu bara ataupun PLTU menjadi pembangkit listrik yang sumber tenaganya lebih ramah lingkungan, yang mana ini sudah dilakukan oleh PT Brantas Energi dengan lini bisnisnya di bidang energi terbarukan, seperti misalnya pembuatan atau pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan juga pembangkit listrik tenaga surya. Strategi yang cocok digunakan untuk pengembangan usaha di bidang renewable energy menurut saya adalah yang pertama khususnya di strategi perencanaan keuangan, dengan menarik investor untuk berinvestasi ataupun melakukan penawaran umum saham perusahaan atau IPO kepada publik untuk berinvestasi. Karena dengan dana yang lebih banyak, perusahaan bisa expand bisnisnya di bidang energi terbarukan lainnya, seperti misalnya pengembangan wind farm dan PLTP, khususnya PLTP, karena Indonesia terletak di daerah Ring of Fire, yang mana daya geotermalnya merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan pemanfaatannya belum maksimal. Yang kedua, menurut saya adalah dengan melakukan pendekatan terhadap regulator terkait, seperti misalnya kepada PT PLN, agar nantinya unit bisnis energi PT Brantas Energi lebih bisa dijangkau oleh infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN. Dan juga kepada regulator lainnya, seperti misalnya Kementerian SDM, BUMN, KLHK, dan lain-lain. Karena menurut saya, masalah terbesar di pengembangan sektor energi terbarukan ialah masalah perizinan yang masih sulit. Tujuan dari strategi pengembangan usaha yang saya sebutkan sebelumnya diharapkan bisa mencapai visi perusahaan PT Brantas Energi, yaitu menjadi pengembang dan pemasok utama energi terbarukan di Indonesia, dan harapannya juga bisa berkontribusi untuk mencapai NZE atau Net Zero Emission pada tahun 2060. Yang saya akan lakukan dalam 3 bulan pertama jika diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai staf pengembangan usaha di PT Brantas Energi ialah saya akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana perusahaan ini bekerja, dan juga strategi bisnis perusahaan ini ke depannya, termasuk juga mempelajari dokumen-dokumen terkait seperti dokumen pre-feasibility studies, tender, dan lain-lain. Dan juga memahami dokumen seperti perizinan proyek untuk mempermudah pelaksanaan nantinya. Serta mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari semasa kuliah, seperti misalnya pengaplikasian AutoCAD, perhitungan RAB ke dalam pekerjaan terkait. Yang kedua adalah memonitor perkembangan pasar dengan tujuan agar bisa melihat prospek untuk membuat strategi pengembangan bisnis perusahaan, dan juga mencari prospek kerjasama terhadap stakeholder eksternal,
khususnya di bidang pengembangan energi terbarukan. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan tim untuk membahas hasil monitor sebelumnya, maupun target-target yang harus dicapai agar prospek maupun target perusahaan tersebut bisa dilakukan dengan tetap menyesuaikan visi dan misi perusahaan. Sekian hasil paparan saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.